مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin fi siratal min la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul Mustafa Rasulillahi Muhammad Rasulillahi Muhammad Rasulillahi Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasyirul haqqa bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وعز بالقائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهدي إلى اللهدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم talabul ilmi wajibun talabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin wal muslimat. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa balagha rasuluna fil habibul karim nahmudalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena dengan karunia limpahan nikmat-Nya yang begitu besar Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih mendapatkan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, baik yang terlihat ataupun tidak, di antara nikmat tersebut sehat walafiat, panjang umur, iman, Islam serta taufik dan hidayah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka zikrullah, dalam rangka qiraatus shalawat, dalam rangka bersilaturahmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita Allah jadikan suatu pahala buat kita ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Mudah-mudahan juga langkah-langkah kita menuju ke majelis ta'lim ini menjadi suatu imbalan yang dapat menemani amal ibadah kita ketika kita di alam kubur nanti. Mudah-mudahan langkah-langkah kita Allah hitung menjadi rahmat-Nya dan juga menjadikan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu kenapa kita diwajibkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-A'la jelas kalimat yang pertama adalah Iqra, yang artilah baca. Ya, kata Allah, bacalah apa yang dibaca, yakni Al-Quran dan hadis. Lalu juga baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu wajib menuntut ilmu dari mulai lahir hingga kita masuk ke liang lahat. Karena diperintahkan oleh baginda Rasul, apabila engkau hidup di alam dunia ingin menjadikan hidupmu terang benderang, ingin
sekarang apalagi banyak itu kemaksiatan. Kalau dulu mah maksiat jauh dari rumah, kalau sekarang mah kemaksiatan ada di dalam rumah. Ya, contohnya ya ini handphone, bahkan kemaksiatan ada di dalam kamar dan sesuatu sedetik apapun kita bawa kemana-mana itu kemaksiatan. Ya, ada di dalam handphone itu kemaksiatan. Makanya zaman sekarang banyak sekali orang muda putus asa, banyak sekali orang yang menghalalkan segala cara. Al-Quran lah dibilang radikal kan orang PK. Ya, pemerintah kita bilang katanya ada itu Al-Quran dibilang radikal. Nauzubillah min dzalik. Ya, akhirnya kena akibatnya itu kena COVID-19. Ya, makanya jangan macam-macam menghina Al-Quran. Orang yang menghina Al-Quran maka hidupnya di alam dunia Allah akan hinakan lagi. Banyak sudah contoh-contohnya orang-orang yang menghinakan Al-Quran, bahkan ada yang menginjak-injak Al-Quran, akhirnya apa? Punyanya bengkak sebagai baskom. Nauzubillah min dzalik. Ada juga orang yang apa namanya menggunting-gunting Al-Quran, akhirnya tangannya pada piting. Ya Allah buktikan langsung di alam dunia orang-orang yang menghinakan Al-Quran, orang-orang yang menginjak-injak Al-Quran, orang-orang yang telah menistakan Al-Quran, Allah akan langsung hukum di alam dunia. Al-Quran itu firman Allah, ya jangan main-main wahyu Allah. Jadi nggak boleh kita main sembarangan dengan Al-Quran. Ini ada orang bilang orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dibilang radikal. PA, orang PA. Ustaz, ya apa sih bagaimana caranya dan sarannya untuk mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat? Dalam kitab Ta'lim dijelaskan bahwa ada 6 syarat untuk mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat. Sahabat Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa ada 6 perkara yang dapat suatu ilmu yang bermanfaat untuk kita gunakan di dalam sehari-hari. Mahwal awalu, apa syarat yang pertama untuk mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat? Yang pertama al-awalu zakiyun. Yang pertama adalah cerdas. Ya, cerdas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah SAW mengatakan apabila kita ingin mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat, maka yang pertama syaratnya adalah cerdas. Ya, cerdas di sini bukan orang-orang yang berpikiran dengan tokcer, yang kalau orang Betawi bilang otaknya encer, bukan. Ya, otaknya jenius, bukan. Cerdas di sini dikatakan adalah orang-orang yang dapat berpikir dengan sehat. Ya, orang-orang yang dapat berpikir dengan sehat. Ya, jadi kalau orang yang dapat berpikir dengan sehat berarti orang gila. Orang gila untuk ilmu gak bisa. Ya, harus cerdas. Orang yang dapat berpikir dengan sehat. Repot orang gila ngaji yang ada akro ditendang-tendang sama dia PA. Ya. Orang gila ngaji yang ada bangku dikembalikan. Ya. Orang gila nggak bisa untuk menuntut ilmu. Nah, kalau orang stres gimana? Stres juga nggak bisa. Ya. Di sini dikatakan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib adalah orang yang cerdas, yang dapat berpikir dengan sehat. Ya, kita semua sudah termasuk. Ya. Gak ada yang apa namanya orang yang stres yang hilang haji, nggak ada. Jadi harus cerdas. Jadi kita semua termasuk nih orang-orang yang cerdas, dapat berpikir dengan sehat. Lalu mahwasani, lalu apa yang kedua syarat menuntut ilmu? Syarat menuntut
sia, kita dengarkan dengan baik, bersungguh-sungguh. Ya, jangan kita ngaji, udah di tempat pengajian tidur. Akhirnya begitu melek, bingung dia apa ya dari ustaz yang ngomongin nggak tahu. Ya, ada orang ceramah, ikut sholat Jumat, ceramah dengerin sholat Jumat. Begitu khotibnya naik mimbar ceramah, dia nggak dengerin, tidur deh yang dalam. Akhirnya begitu matanya melek, ustaznya bilang ambil yang baik, buang yang buruk. Begitu pulang Jumatan dia lihat sendal bagus, sendalnya dia jelek. Oh iya, ustaz bilang ambil yang bagus, buang yang jelek. Sendal dia dibuang, dia ambil sendal orang yang bagus, orang PA. Makanya kalau ada ustaz ceramah, dengerin sungguh-sungguh ya, apa yang disampaikan kita jalanin, kita amalin. Jangan kita orang lagi ceramah tausiah kita bersangka akhirnya kita nggak dapat ilmu, apa yang disampaikan kita nggak mengerti. Contohnya tadi, orang lagi ceramah dia tidur, ya begitu bangun cuma denger belakangnya doang, ambil yang baik, buang yang buruk. Begitu pulang dari sholat Jumatan dia nyolong sendal, ada ustaz kan ambil yang baik, buang yang buruk. Sendalku buruk, jelek, buang aja dah. Ya orang PA ini namanya begini. Ya jangan. Jadi kita bersungguh-sungguh niatkan di dalam hati, talabul ilmi, menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat, mudah-mudahan ya Allah setelah ngaji aku mendapatkan ilmu, mendapat pencerahan, mendapat penambah pengetahuan tentang ilmu. Lalu yang ketiga istighfar, yang ketiga adalah sabar. Dalam menuntut ilmu kita harus sabar. Ya, nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh istilahnya ketika kita mendapat ujian di luar, ingin melangkahkan kaki kita pergi ke majelis taklim, ada aja teman yang ngajakin nggak bener. Ya, ngapain lo ngaji? Ustaz udah banyak, kiai udah banyak, habib udah banyak, ngapain lo ngaji? Mending nongkrong sini main game online. Wifi gratis nih, wifi gratis ya, PA ya. Akhirnya terpengaruh. Jangan, ya kita sabar ya. Digoda apapun, dihujat, dihina, sabar terus langkahin kaki kita. Ya, karena berbuat baik, apalagi dalam menuntut ilmu itu godaannya besar. Ya, godaannya besar. Nggak enak kan orang menuntut ilmu. Ya, orang menuntut ilmu itu godaannya besar. Ya, godaannya apa? Setan bukan satu dua yang godain. Iblis ribuan godain orang-orang yang mau menuntut ilmu. Ya, kenapa? Kalau orang yang mau menuntut ilmu, mereka akan mengerti tentang ilmu agama dan akan menjalankan syariat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka setan godain, ngapain lo ngaji? Ya, ustaz tuh banyak, ya, kiai udah banyak, ngapain lo ngaji? Berangkat ngaji mending sini main game online. Jangan. Ya, kita sabar. Ada ujian apapun, jangan sampai kita terpengaruh. Ya, diledek orang marah. Ya jangan. Ngapain lo ngaji? Soalin lo, laguan lo sosokan pakai peci, laguan lo sosokan pakai kain sarung. Ya jangan. Ujian biarin aja orang ngomong apa. Ya, anggap aja itu angin lewat masuk kanan keluar kiri. Kita sabar dalam menuntut ilmu. Jangan terpengaruh siapa situasi. Dari situasi kondisi di luar rame, ngaji males banget ini. Ya, main nongkrong aja lah sama teman-teman, jangan. Itu satu hal yang udah kalah sama iblis, tergoda, terpengaruh oleh rayuan iblis. Ya, Ustaz aja semangat datang jauh-jauh dari Tambun ke Jakarta. Karena apa? Ustaz yakin di dalam hati siapa orang, ya baginda Rasul katakan, apabila engkau melewati taman-taman surga, maka hendaklah engkau masuk ke dalamnya. Apa itu taman-taman surga? Yakni majelis taklim.
Makanya kita di sini harus sabar di dalam menuntut ilmu. Mahwa arba lalu yang keempat adalah bilqa. Yang keempat adalah semangat. Ya. Kalau kita ngaji tuh harus semangat, jangan males. Ditang hujan kecil, gerimis aja males ngaji. Hujan males. Ya. Jangan. Ya. Mau hujan kecil, kayak hujan gede, gerimis, hujan deras, berangkat ngaji. Bismillah. Ya, niatin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru hujan kecil aja nggak mau ngaji, males. Jangan. Ya. Jangan kita terpengaruh sama situasi dan kondisi. Kita rajin ya untuk menuntut ilmu. Lalu mau yang kelima adalah ustadun, guru. Ya. Kalau menuntut ilmu kita harus ada guru. Jangan sampai nggak ada guru, nggak ada ustadz, nggak ada pembimbing. Ya, kalau orang belajar tanpa guru berarti gurunya setan. Ya. Kalau ente belajar bilang ngapain gua ngaji sama ustadz, sekarang ada Google, tinggal pencet apa ada di situ Google. Ya, giliran ada yang nggak ngerti dia bingung, nggak ada yang bisa ditanyakan sama siapa, nggak ada ustadznya. Akhirnya dia mencari pemikiran sendiri, keluarlah pemikirannya disampaikan sama orang tanya, padahal pemikirannya salah. Makanya kalau ngaji harus ada kita, harus ada media kita, harus ada guru. Ya, jangan cuma di Google ngajinya, jangan. Ya, ada orang kampung bilang tuh, ya nanya mau Ustaz, mau nanya dong Ustaz. Iya, kenapa bang? Ya, mau nanya Ustaz, kalau kita udah wudu kentut batal ke Ustaz? Lah, lu PA apa PA ya? Lu mau nanya bener sebuah bang? Ya, akhirnya dia bilang apa? Kan bener Ustaz. Sekarang kalau wudu kan muka yang dibasuh, kalau kentut kan dari bawah dubur. Kok bisa batal Ustaz? Nah, orang PA namanya, kebanyakan belajar di Google. Bang, gini aja deh. Ente kalau lagi lewat depan orang banyak, terus ente kentut, ya, yang malu muka lu apa pantat lu? Lah muka Ustaz, lah PA lu tahu pakai nanya. Itu kan orang PA begini. Ya. Kan akhirnya dulu sampai jangan kebanyakan belajar sama Google. Ya, belajar sama Ustaz, sama guru, ya, biar mengerti tentang ilmu agama. Iya, orang PA jadinya kebanyakan belajar sama Google. Nanya gak baik. Bahkan coba duduk dibilang gak batal kan PA. Ya, kalau orang gitu jawabnya jangan pakai ilmu, pakai logika aja. Ustaz, mau nanya dong satu lagi, ya apa bang? Ya, kalau kita ini ada orang tua kita meninggal, apa saudara kita meninggal Ustaz, terus kita kirim surat Fatihah, nyampe apa enggak Ustaz? Ya, PA nanya lagi, yang bilang, bang, ente kirim surat aja deh, ya, pakai lewat kantor pos. Kalau surat itu nyampe, kira-kira itu surat balikan enggak? Ya enggak Ustaz, kalau nggak balikan berarti sampai lah sama. Kalau nggak percaya lo mati aja dulu, tak gue kirimin surat Fatihah. Oh iya, orang PA begini, ya, nggak ngerti jadinya. Makanya kalau belajar harus ada panduan, harus ada guru, harus ada pakai kitab. Ya, jangan sampai belajar sama Google yang gak jelas. Ya, Google gak ada apa juga dibaca, ada di Google, jangan. Ya, karena Google itu buatan orang apa itu kafir. Ya, kalau belajar harus ada panduan kitab.
ilmu, kapan ditanyakan. Lalu yang keenam yang termawasita al-waktu jaman atau jaman. Yang keenam adalah waktu yang panjang. So, kalau belajar gak bisa buru-buru instan, namanya gak bisa. Harus waktunya panjang belajar tuh ya. Ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kalau mengukir di atas batu kan lama, waktu yang panjang. Tapi kalau udah jadi itu mau kena hujan, mau kena panas, mau kena apa itu tulisannya gak hilang. Kalau di batu coba kalau di air cepet jadinya, tapi sekejap bisa hilang. Makanya belajar waktunya yang panjang, tidak mengenal kecil, gede, dewasa, orang tua. Menuntut ilmu adalah wajib, karena semua sekarang harus pakai ilmu. Ibadah harus pakai ilmu, hidup juga harus pakai ilmu. Ya, semua harus pakai ilmu. Coba sekarang ya Ustaz ya, kalau nggak ada mikrofon suara kecil dong, nggak kedengeran ya. Karena dengan adanya ilmu apa? Ilmu sound system. Jadi suara menjadi jauh, suara menjadi kencang, semua orang bisa kedengeran. Coba kalau nggak ada ilmu ceramah, kagak pakai mikrofon, yang ada pura-pura pakai serak suaranya. Ya, dengan adanya ilmu menjadi mudah segala